modul 1.4 bagi calon guru penggerak di angkatan 9. Saya sendiri bernama Dwi Rahmanto, calon guru penggerak angkatan 9 dengan fasilitator Pak Ingkatiwan dan pengajar praktik saya yaitu Kristina Nawati. Kita kali ini akan fokus pada materi budaya positif ya Bapak Ibu. Nah ini, salam dan bahagia para guru hebat. Jawabnya salam. Salam dan bahagia para guru hebat. Salam. Oke, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah tercinta. Sepakat? Sepakat. Oke ya, kita lanjut karena kita sudah sepakat untuk berkolaborasi dan saling mendukung. Ini Pak, Bapak Ibu, nanti biar lebih komunikatif dan tidak kan dijawab bersama-sama lah. Ini sebelum kita mulai ke materi, ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Yang pertama, kita setuju apa enggak nih kalau hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju enggak? Setuju. Setuju. Yang setuju tunjuk jari. Ayo, antara hati dan pikiran masih bergejolak ya. Setuju atau tidak setuju? Setuju ya. Tinggal nanti efeknya baik atau enggak. Untuk nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju enggak? Memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak setuju. Tinggal setuju atau tidak setuju. Enggak ada jawaban salah dan benar di sini. Ini enggak dinilai. Membaca misalkan ya membaca buku bacaan atau materi seperti itu. Ini cuma jawab pertanyaan pemantik. 50-50 membingungkan ya? Atau berarti atau 50-50. Kita pilih setuju atau tidak setuju aja. Enggak akan pengaruh. Kan ini di depan kita belum belajar materinya ke belakang. Jadi salah pun tidak apa-apa. Gimana? Yang setuju tunjuk jari. Yang tidak setuju? Tidak setuju. Kalau masih bingung, tunjuk 2 kali dulu. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan meningkatkan motivasi. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju? Semuanya setuju semua? Oh ini kita kan belum mempelajari materi, jadi nanti salah tidak masalah. Setuju. Oke, semuanya setuju ya? Kita next. Nanti kita refleksi masing-masing tentang jawaban dari pertanyaan. Nah, ini untuk nanti kita akan belajar tentang budaya positif. Nah, di sini ada konsep inti dari budaya positif. Ada 8 item ya. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Selanjutnya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, terus keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini sebenarnya sebanyak ini nanti berkaitan semua Bapak Ibu. Jadi kita awali dengan menyepakati paradigma belajar, terus kita belajar tentang disiplin positif dan lain-lain. Nanti ujungnya di tindakan kita yaitu segitiga restitusi. Itu ya. Semoga nanti tidak ngantuk karena materinya terlalu banyak. Nah ini
pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran zaman dulu itu sebelum Indonesia merdeka kan hanya untuk anak-anak bangsawan ya Bapak Ibu. Nah sekarang sudah merdeka beberapa tahun, kita harus menyesuaikan kodrat zaman dan kodrat alam, seperti itu. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi sebenarnya apa ya namanya? Ini nanti kita langsung ke materi selanjutnya, di sini akan dijelaskan. Ini ada apa namanya? Kiasan Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu disuruh menyobek secari kertas kecil, kalau dipraktekkan boleh, enggak juga nggak apa-apa, bisa dibayangkan kok. Jawabannya udah pasti soalnya. Bapak Ibu menulis di kertas kecil sesuatu yang menurut Bapak Ibu berharga. Misalkan apa ya yang paling berharga? Contohnya apa Pak? Bagi Pak Arjen. Ini kita sedang apa namanya ya? Role play. Bermain peran Pak. Cuma ini nanti ada kiasan. Intinya Bapak Ibu nulis benda yang sangat berharga, digenggam dengan sekuat tenaga. Terus Bapak Ibu harus menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena benda itu sangat penting bagi Bapak Ibu semua. Jadi misalkan ini ya jam tangan, saya genggam sekuat tenaga karena ini bagi saya itu sangat penting. Memorinya banyak banget, historinya. Karena ini kenang-kenangan dari siapa, itu orang spesial. Terus ada teman Bapak Ibu minta jam ini dari saya. Kira-kira saya itu memberikan atau tidak? Tidak memberikan. Meskipun teman saya itu membujuk, mengancam, menghardik, mengintimidasi, memarahi, kira-kira saya akan tetap mempertahankan atau langsung memberikan? Banyak godaannya loh Bapak Ibu. Tetap mempertahankan. Karena sesuatu yang akan diganti. Kan bisa pakai rayuan. Ini ada ancaman. Nah, ada ancaman, ada rayuan, menggoda. Kalau diganti dengan hal yang lebih mahal, kira-kira dikasihkan nggak? Iya. Berarti masih goyah atau tak goyahkan? Sesuatu yang berharga loh. Nah, oke lanjut ya. Yang pasti kita akan tetap mempertahankan, dan nilainya itu tergantung dengan apa namanya, seberapa penting benda itu bagi pemiliknya. Kecuali kalau diganti yang lebih bagus ya Bapak Ibu. Lanjut, nah ini. Kembali ke yang tadi. permainan ini hubungannya dengan perubahan paradigma itu. Jadi gini Bapak Ibu. Jadi apa namanya ya? Sebelum kita mengajarkan ke anak-anak tentang materi yang akan dipelajari siswa, kita harus menyaring dulu. Kita ini punya potensi yang sangat bagus, budaya kita banyak. Terus misalkan kita melihat negara sebelah itu maju, tapi belum tentu konsep pendidikan yang ada di sana diterapkan di kita itu cocok seperti itu. Jangan sampai kita mengesampingkan potensi yang ada di negara kita, di lingkungan kita, hanya karena kita ingin seperti mereka, tapi caranya itu tidak tepat diterapkan di sini seperti itu. Jadi apa ya? Kita harus tetap berpegang pada
kodrat zaman dan kodrat alam yang ada di lingkungan kita. Kalau kita terbujuk kita memberikan ya itu apa ya? Misalkan di sini kita mengasihkan benda kita tanpa mempertahankan, itu sama saja maksudnya kita hanya meng-copy paste sistem pendidikan yang ada di misalkan Amerika atau Cina tanpa menyesuaikan keadaan alam dan zaman yang ada di sini. Kita ambil intisarinya, kita terapkan dengan metode dan strategi yang sesuai agar budaya dan potensi yang dimiliki oleh generasi penerus kita itu tidak hilang. Mungkin itu Pak. Yes. Kita lanjut ya. Nah ini perlu bahas paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ini ilusi kontrol. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Terus ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini nanti hubungannya dengan posisi kontrol ya Bapak Ibu. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini nanti kita kaitkan dengan materi di belakang ya. Ini. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon. Dari yang pertama itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, perubahan paradigmanya yaitu seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lebih ke arah positifnya sih. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini semua perilaku sebenarnya memiliki tujuan. Jadi kita fokusnya ke aset based learning, di aset ke asetnya based thinking. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol atau pilihannya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena setiap orang mempunyai tujuan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini untuk teori kontrol atau pilihannya berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah berubah menjadi model berpikir win-win solution atau menang-menang. Di nomor 2. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan yang secara benar semua perilaku memiliki tujuan. Ini kalau nanti kita terapkan ke anak yang melakukan kesalahan, apakah kita cenderung permisif nih? Jadi permisif itu berarti membiarkan karena itu memiliki tujuan. Itu apa yang dimaksud di nomor 2? Jadi ini nanti kaitannya dengan segitiga restitusi, Pak. Nah di sini setiap anak itu sebenarnya mempunyai kebutuhan. Nah di situ nanti ada kebutuhan-kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Nah kita sebagai guru kadang tidak memperhatikan itu, sehingga anak-anak itu mengambil keputusan untuk melakukan kesalahan. Nah di segitiga restitusi nanti kita belajar bagaimana mengkomunikasikan agar anak-anak itu bisa kembali ke arah yang baik seperti itu untuk memperbaiki kesalahan. Jadi
kita itu melihatnya bukan ke kesalahannya, tapi kita ke asetnya sebenarnya. Aset best thinking, kita fokusnya ke aset. Jadi daripada kita hanya menyalahkan, kita komunikasi sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh mereka, terus kita menjembatani mereka untuk mengambil solusi sendiri untuk memperbaiki kesalahan. Seperti itu mungkin Pak. Ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Lanjut. Nah, ini kita lanjut ke makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, Bapak Ibu, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung umum namun menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau di ini yang poin terakhir, di budaya kita disiplin itu konotasinya masih negatif ya Bapak Ibu. Di tanda merah terakhir itu kecenderungan umum adalah menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Nah, ini nanti hubungannya dengan motivasi agar mereka itu merasa nyaman untuk berbuat disiplin. Selanjutnya ini Bapak Ibu, biar gak bosan ya, saya kirimkan link ke grup sekolah Bapak Ibu, form. Nanti ada form yang harus Bapak Ibu isi biar tidak jenuh mendengarkan suara saya. Ini hanya sebagai refresh saja sih, biar agak beda dengan materi sebelumnya. Sudah, Bapak Ibu, ini baru 3. Ini lah. Gak apa-apa, kita perlu isi. Ya Allah, ulangi, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya Bapak Ibu. Kemarin sempat ada kendala mati lampu. Kita meneruskan materi yang kemarin. Kemarin ada nggak hadir ya? Ya benar. Ini kemarin kita ngisi misioner yang saya share di grup sekolah. Terus ini kelihatan nggak di situ? Oke. Kita cek hasilnya ya. Hasilnya dari misioner kemarin. Dari 4 responden, pertanyaan pertama, disiplin itu muncul dari internal dulu atau eksternal dulu, dan alasannya kenapa? Ada yang jawab internal, ada yang jawab dari luar. Nah, untuk yang eksternal itu karena perlu ada yang mengenalkan konsep disiplin itu seperti apa. Terus ada lagi yang jawab eksternal karena kita melakukan sebuah kedisiplinan berdasarkan aturan yang ada. Ini sekarang kita tidak menentukan ini benar apa salah. Nanti kita cek sendiri materi selanjutnya dan kita refleksikan di akhir seperti itu. Terus untuk pertanyaan kedua itu
Kenapa anak-anak antusias belajar game padahal tidak disuruh? Bahkan mereka berlomba-lomba jadi yang terbaik. Sedangkan kalau disuruh belajar pelajaran sekolah, malas-malasan ya Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa jawaban. Yang pertama, soalnya asik, jadi lupa waktu. Terus karena menyenangkan. Dan yang lain itu sesuatu yang mengasihkan dan menyenangkan. Selain itu mereka ingin bukan kejagoannya, kejagoannya mereka pada teman-teman. Nah, ini untuk open minded kita ya, biar kita itu tidak terlalu ideal. Ini nanti kita hubungannya dengan materi selanjutnya, kita cek ya Bapak Ibu, kembali ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Betul ya? Jadi anak-anak suka game itu karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu ingin mendapatkan ujian, terus dan lain-lain ya, mendapatkan kesenangan. Nah, lebih detail ya, secara ilmiah itu terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, tentang kebutuhan penguasaan, yaitu kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini tadi kaitannya dengan game. Anak-anak itu mencari kebutuhan penguasaan itu dari game. Nah, ini nanti tinggal kita menerapkan di pembelajarannya seperti apa ya Bapak Ibu, agar menarik minat dan motivasi murid kita. Selanjutnya kebutuhan kesenangan, mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini juga ada tadi di game-nya. Terus kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu sandang pangan papan, biologis atau berproduksi, maupun psikologis rasa aman. Ini kalau sudah dewasa. Kalau masih anak kayaknya belum sampai. Terus kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, ini nanti pinter-pinternya kita mengemas sebuah pembelajaran agar anak-anak itu merasa diterima. Yang terakhir adalah kebutuhan kebebasan, yaitu kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini tentang kebutuhan dasar manusia yang nanti akan berimbas pada kedisiplinan yang positif. Bagaimana caranya mendisiplinkan siswa ke arah yang lebih positif, yaitu dengan melihat 5 kebutuhan dasar tadi. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Salah satu tujuan kita sebagai pendidik adalah menumbuhkan karakter peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi intrinsik yang bersifat dari dalam diri, maksudnya dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi nanti kita harus masuk ke dunia anak untuk mengajak mereka masuk ke dunia kita atau tujuan kita, yaitu disiplin positif. Nah, ini tentang nilai-nilai kebajikan yang akan kita arahkan untuk mengajak siswa agar menjadi bersifat yang positif. Nilai-nilai kebajikan yang universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersikap universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol, setiap perilaku itu memiliki tujuan. Tadi sudah kita bahas ya, tujuannya itu untuk mendapatkan memenuhi kebutuhan. Yang selanjutnya, menurut Diana Gosen pada tahun 1998, dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dalam hal ini, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai terhadap setiap anak Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila. Lanjut, sebelum kita lanjut ke lebih mendalam lagi atau mengaitkan dengan topik berikutnya, ada pertanyaan? Sudah cukup ya? Lanjut. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Ini ada 3 topik nanti ya. Yang pertama, teori motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini nanti akan muncul pertanyaan dalam benak murid, yaitu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini karena diancam ya, dan tidak merasa tidak nyaman. Itu lebih cenderung ke motivasi dari luar atau eksternal. Untuk selanjutnya, motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini dalam benak murid, mereka berpikiran apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kalau tadi yang pertama tidak nyaman atau takut, apa yang akan terjadi? Nah, sekarang apa yang akan saya dapatkan? Yaitu masih sama, yaitu motivasi dari eksternal atau dari luar. Yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Ini dalam beasiswa akan muncul pemikiran saya akan menjadi orang yang seperti apa yang saya lakukan apabila saya melakukannya. Ini nanti sudah termasuk motivasi dari dalam diri siswa, yaitu tujuannya untuk disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Misalkan saya akan menjadi orang yang disiplin karena saya melakukan disiplin, yaitu tepat waktu dan lain-lain. Selanjutnya, ini kaitannya dengan hukuman dan penghargaan. Nomor 1 dan 2 tadi kan motivasinya dari eksternal, kaitannya dengan hukuman dan penghargaan sebagai bentuk disiplin dengan identitas yang gagal, karena siswa atau murid kita akan tergantung. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, ini ya Bapak Ibu.
dampaknya itu dampak memberi penghargaan. Mungkin dari kita kemarin-kemarin sering ya melakukannya. Jika anak melakukan sesuatu akan mendapatkan bintang, terus mendapatkan pujian seperti itu. Itu ternyata tidak baik, itu sama dengan hukuman efeknya, karena menimbulkan rasa ketergantungan. Nanti melihat efeknya kalau kita tidak masuk ke kelas dan digantikan oleh guru lain, sedangkan guru lain tidak melakukan kebiasaan yang kita lakukan di kelas, yaitu memberikan reward atau penghargaan. Itu efeknya anak-anak jadi tidak terkontrol lagi, motivasinya hilang karena tidak mendapatkan reward atau penghargaan. Nah, ini contoh dampak pemberian penghargaan, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya itu tadi kalau diajar oleh orang lain nanti motivasinya hilang. Jangka panjangnya yaitu akan merasa ketergantungan. Dia akan melakukan kebaikan atau kedisiplinan jika mendapatkan sesuatu. Nah, selanjutnya penghargaan tidak efektif. Tidak efektif, terus penghargaan merusak hubungan. Biasanya akan terjadi berbuat atau perselisihan dengan temannya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi sama nih, dengan penghargaan menurunkan kualitas. Jadi apa ya, tujuan kita itu mendisiplinkan siswa, bukan membuat siswa mengharapkan sesuatu. Terus penghargaan itu mematikan kreativitas. Jadi siswa hanya melakukan apa kemauan gurunya. Dia tidak mau improvisasi dan lain-lain, karena endingnya juga sama, mendapatkan penghargaan. Selanjutnya penghargaan itu menghukum bagi yang tidak mendapatkan reward. Terus motivasi dalam dirinya itu tidak ada. Selanjutnya mana ini? Nah, ini Bapak Ibu, kita sedikit apa namanya ya, mengira-ngira atau refleksi dari materi kali barusan. Ada beberapa tindakan guru dan kita menentukan itu kira-kira hukuman atau konsekuensi. Silakan Bapak Ibu kerjakan di Google Form yang saya kirim di grup sekolah. Bentar ya Bapak Ibu, saya kirim. Ini dari suami dan istri. Bapak Ibu sudah terkirim, silakan dibuka, terus kita isi bersama-sama, nanti kita cek. Saya tunggu 5 menit ya Bapak Ibu.
Jadi kira-kira dulu ya Bapak Ibu, karena kita belum masuk ke materinya, ini baru pembukaan ya. Sebagai jembatan untuk materi selanjutnya. Oke, sudah ya Bapak Ibu, sudah terkirim semua. Kita cek jawaban dari Bapak Ibu. Wah, ini mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi dikarenakan karena datang terlambat ya. Ini semuanya menjawab hubungan. Untuk benar atau tidaknya nanti kita cek. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini mayoritas menjawab hubungan, ada yang menjawab konsekuensi. Yang selanjutnya, murid disuruh push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini semuanya menjawab hubungan. Yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Semuanya menjawab konsekuensi. Yang nomor berapa ini? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Semua kompak menjawab konsekuensi. Yang ke-6 ini, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Ini semuanya kompak menjawab hubungan. Yang terakhir, hari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Ini mayoritas menjawab konsekuensi, ada yang menjawab hubungan. Kita cek Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu. Yang pertama itu mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu hukuman yang Bapak Ibu karena tidak memperbaiki kesalahan. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga tidak memperbaiki kesalahan. Pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu hukuman karena tidak memperbaiki kesalahan. Terus mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret, itu konsekuensi karena memperbaiki kesalahan. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi karena termasuk yang memperbaiki kesalahannya. Terus murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini termasuk hukuman karena tetap saja kan sepatunya tetap hitam karena tidak memperbaiki keadaan. Terus yang terakhir itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di sini termasuk konsekuensi. Kenapa Bapak? Tadi sudah. Ya, karena terlambatnya cuma 10 menit dan itu pelajaran olahraga. Jadi kemungkinan kan kalau olahraga sudah ada pemanasan dulu. Nah ini nyambung, masih nyambung. Mereka atau murid yang terlambat itu disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. 2 kali itu tidak terlalu menguras tenaga ya, jadi tetap untuk pemanasan. Jadi maksudnya konsekuensi. Selanjutnya, nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Terus anak membenci kedisiplinan itu dari hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah anak menghindari kedisiplinan. Yang terakhir masih kita himbau itu hukuman paksaan bersifat pemaksa. Sedangkan konsekuensi itu
stimulus dan tanggapan. Kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri karena bersifat fisik tadi ya. Terus konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk karena tidak memperbaiki keadaan, memperbaiki kesalahan, dan konsekuensi adalah konsep diri yang baik akan memperbaiki kesalahan. Untuk selanjutnya, kalau hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, yang membuat anak jadi terpaksa berbohong untuk menghindari hukuman, sedangkan konsekuensi anak cenderung belajar untuk mematuhi peraturan karena memperbaiki kesalahannya. Terus kalau hukuman itu anak-anak merasa marah, terus merasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tak dihargai karena mereka itu tidak bisa memberikan alasan biasanya. Padahal kan belum tentu mereka melakukan kesalahan karena disengaja, bisa saja terjadi karena faktor tertentu, faktor penyebabnya. Nah, sedangkan konsekuensi itu, nah ini untuk kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan itu sifatnya anak untuk sementara. Tapi setelah itu mereka menyadari bahwa yang dilakukannya adalah kesalahan, jadi dia itu berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini kaitannya dengan hukuman dan konsekuensi. Kalau lingkup terkecilnya yaitu peraturan kelas. Sedangkan peraturan kelas itu cenderung ke eksternal atau dari luar, memaksa. Sedangkan yang lebih baik yaitu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti sifatnya lebih positif dan internal. Dari keyakinan kelas nanti lebih luas lagi ke lingkungan sekolah yang menjadi positif, dan jika dilakukan terus-menerus akan menjadikan budaya positif di lingkungan sekolah. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Nah, ini kaitannya kenapa sih kita harus saat ini fokus ke keyakinan kelas, bukan ke peraturan saja. Mengapa bukan peraturan saja? Ini seperti yang baru saja saya sampaikan, keyakinan kelas itu untuk mendukung motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, terus kembali ke nilai-nilai kebajikan atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang memaksa. Gitu ya, jadi kita fokusnya ke internal, motivasi diri dari dalam. Ini adalah langkah atau pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, ini biasanya itu kalau peraturan kan lebih rinci, kalau keyakinan kelas itu nanti seperti tanggung jawab, disiplin, seperti itu. Kalau peraturan nanti kegiatannya misalkan datang tepat waktu dan lain-lain, itu peraturan. Kalau keyakinan kelas itu lebih ke abstraknya, yaitu disiplin misalkan, terus tanggung jawab gitu. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, seperti yang baru saja saya sampaikan, lebih bersifat umum ya daripada tidak begitu rinci. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi harus berdasarkan kesepakatan bersama ya, Bapak Ibu, dan memang didukung oleh lingkungan sekitar. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam
pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi masih bisa ditinjau kembali sesuai dengan perubahan kondisi. Selanjutnya, nah ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Contoh ya, tabel T dan tabel D. Ini kita membuka diskusi kepada anak-anak menggunakan tabel Y, kalau ini Y, ini D. Misalkan sebelum kita menyepakati pernyataan, kita sampaikan ke siswa kira-kira tindakan apa yang akan kita sepakati yang sifatnya itu terdengar. Ini contohnya satu orang berbicara, yuk saya bantu, terus kita bisa selesaikan ini. Ini contoh kalimatnya ya yang terdengar. Jadi contoh-contoh kalimat terima kasih itu maksudnya. Terus tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Ini di sini itu masih sifatnya contoh-contoh, terus nanti kita sederhana lagi untuk disepakati. Terus yang terlihat ini contohnya perilaku yang akan disepakati, yaitu berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, terus berbagi. Sedangkan ini terlihat dari orang lain, terus yang ini berperilaku terhadap diri sendiri yang itu tersenyum ramah, memberikan salam hormat, itu berjabat tangan, meletakkan tangan di dada dan saling berdiri waktu bertemu. Terus memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Itu untuk tabel ini hanya contoh penerapan saat pembentukan keyakinan kelas. Terus yang model tabel T ini tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kalau tampak seperti dalam tempat waktu, jadi yang tidak boleh terlihat atau tidak boleh tampak yaitu sering hadir pelanggan. Selanjutnya menyapa teman dan guru setiap hari itu yang tampak, sedangkan yang tidak boleh tampak berarti tak acuh pada teman dan guru. Selanjutnya mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Itu untuk yang tampak, dan untuk yang tidak tampak tidak mengembalikan barang dan seterusnya. Terus ini untuk yang tindakannya tekun bekerja dan menerima guru, dan tidak boleh sama sekali itu, tidak mendengarkan guru dan acuh. Yang terakhir contohnya itu menyerahkan tugas tepat waktu, sedangkan tidak tampak sepertinya tugas tidak diberikan. Ini contoh jika kita akan membuat sebuah keyakinan untuk mengawalinya ya, mengawali diskusi. Selanjutnya, nah ini yang tadi perbedaannya dengan peraturan ya. Kalau peraturan itu masih bersifatnya khusus, obedisi ke kegiatannya. Sedangkan keyakinan adalah bersifat umum atau universal. Kalau peraturan mungkin bunyinya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sedangkan keyakinan kelas itu tanggung jawab. Jadi tidak hanya mengembalikan buku ke tempatnya, bisa yang lain. Sedangkan mengganggu orang lain itu masih sifatnya peraturan. Kalau keyakinan itu menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Kalau pernyataan keyakinan kelasnya yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Ini sebenarnya ya sebenarnya. Gunakan masker, ini masih peraturan. Kalau keyakinan kelasnya menghormati orang lain, kesehatan dan keselamatan. Ini Bapak Ibu perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas nanti terlalu banyak,
jadi kita bisa oleh siswa, sedangkan keyakinan kelas itu sama sebenarnya, menghormati orang lain itu sedikit tapi isinya lebih banyak. Nah ini kita akan menonton pembentukan keyakinan kelas di kelas saya. Oke, kita tonton memori ya, nanti saya putarkan di editan. Oke ya Bapak Ibu, ini dokumentasi fotonya saat pembuatan keyakinan kelas, dan ini adalah konsekuensinya yang telah mereka lakukan. Terus ini waktu mereka menandatangani kesepakatannya. Terus ini waktu apa namanya restitusi. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke topik yang lain, belajar yang lain ada pertanyaan boleh. Oke, tidak ada ya. Ini kan apa? 32. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke posisi kontrol dulu. Ini Bapak Ibu, lagi-lagi kita pegang HP masing-masing ya. Disiapkan HP-nya. 5 posisi kontrol dulu itu yang pertama penghubung, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Ini masih dikira-kira saja ya Bapak Ibu, karena kita belum masuk materinya. Ada penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah ini contoh penerapan posisi kontrol dulu. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat pelaksanaan. Kalau sebagai pendukung, itu langsung siswanya disuruh lari keliling lapangan 5 putaran. Sedangkan sebagai pembuat yang bersalah, ini Bapak Ibu itu ini kalimatnya ini beberapa kalimat. Bapak Ibu itu sudah sering mengingatkan, selalu saja kalau lupa. Itu muncul sebuah kalimat seperti itu. Kalau yang tadi penghukum itu ternyata juga kalimatnya langsung dengan bertahan. Lari keliling lapangan 5 putaran itu langsung menghukum. Dengan pembuat rasa bersalah, Bapak Guru itu sudah sering mengingatkan, selalu saja kamu lupa. Kalau sebagai teman, contoh kalimatnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak ya, lain kali jangan sampai diulangi lagi. Itu sebagai teman. Kalau pemantau, contoh kalimat yang terucap oleh guru itu, kamu sudah melanggar peraturan atau konsekuensinya kan, jangan diulangi lagi ya. Kalau manajer itu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Ini contoh kalimatnya. Dan saya punya contoh kalimat yang lain, silakan Bapak Ibu. Ya, bentar dulu. Ini Pak. Oh, sebelum ini kita dulu. Nah ini ada pernyataan dari guru dan kita tentukan posisi kontrol yang apa. Silakan Bapak Ibu ini masuk ke seperti ini ya Bapak Ibu. Atau saya kirimkan ke sekolah. Belum sekolah, saya kirimkan. Itu sudah saya kirimkan belum ke sekolah Bapak Ibu. Ini kan saya start ya. Kalau masih belum bisa nanti kelas.
Atau mau pakai kamera juga bisa. Yang link di sini bisa. Sudah ada yang masuk? Benar? Ada. Malah. Tapi bisa di pause kan? Oke. Ini cuma asal tebak dulu ya. Jadi misalkan salah tidak bapak kata saya baru bisa. Ini cuma contoh. Nah, ini masih ada. Tinggal jawab. Ada berapa pertanyaan saja? Dari berapa pertanyaan? Gak apa-apa. Oh, kan memang material dirinci tadi. Tadi ada contoh. Ini sebagai tes. Jadi apa? Sudah? Jadi ya, itu yang untuk panggilan legal. Jadi kita sudah sesuai dengan pemikiran awal. Ini kan kondisi awal. Sudah ya? Lanjut. Oke, sudah ya. Nah, ini Bapak Ibu tahu sendiri kan nanti mana yang punya Bapak Ibu. Kita cukupkan. Lanjut ke ini Bapak.
Nah, ini jawabannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu saya kecewa sekali dengan kamu, misalkan namanya Wahyu. Saya kecewa sekali dengan kamu, Wahyu. Itu membuat orang merasa bersalah. Terus kamu tidak pernah melakukannya, Toto. Itu betul-betul menghukum. Terus ayolah lakukan dengan saya ya. Itu cenderung ke posisi sebagai teman. Terus, apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau, karena yang mendapatkan stiker bintang hanya yang melakukan. Sedangkan yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini karena melibatkan siswa untuk membuat keputusannya, maka posisi kontrolnya sebagai manajer. Lanjut ya Bapak Ibu. Kita, nah ini sebelum masuk segitiga restitusi kita posisi kontrol. Saya akan menunjuk biar Bapak Ibu itu tidak kepikiran lagi. Nah, silakan ditonton Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Begitu kita lanjutkan ke segitiga restitusi. Ini materi terakhir tentang segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah, dengan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sedangkan restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuan yang mulia. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini berdasarkan dosen tahun 2004. Nah, ini
ini perbedaan konsekuensi dan restitusi. Kalau tadi kan hukuman dan konsekuensi, sekarang lebih baik lagi daripada konsekuensi, yaitu restitusi. Ini disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya, sesungguhnya sudah merupakan identitas selesai dan hukuman merupakan identitas selesai. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Jadi sebenarnya konsekuensi itu sudah bagus Bapak Ibu, tetapi ada yang lebih bagus yaitu restitusi, karena restitusi itu melibatkan anak untuk menentukan sendiri apa yang akan ia kerjakan. Seperti itu. Nah ini contohnya, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi karena dipaksa dan itu tidak menyelesaikan masalah atau memperbaiki kesalahan. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi tapi memperbaiki kesalahan. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Jadi siswa boleh memilih sendiri apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Itu ya. Lanjut. Nah ini tahap restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi tidak apa-apa membuat kesalahan, karena kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, di mana berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Oke ya. Kenapa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran Bapak Ibu? Nah, karena ini poinnya ya Bu. Kalau anak itu memperbaiki kesalahan, itu akan memberi pembelajaran tersendiri bagi siswa. Bentar, ya, udah. Ayo ya, ditelepon bos. Tahap pertama restitusi itu menstabilkan identitas Bapak Ibu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh kalimatnya seperti itu. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau Ibu sudah pernah kok melakukan itu. Terus Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak kok melakukan itu. Tahap restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, ini berdasarkan prinsip setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang 5 kebutuhan tadi ya, Bu. Contohnya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Tahap restitusi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Setelah menstabilkan identitas, terus anak sudah mengakui kesalahannya, nah yang lain adalah menanyakan keyakinan kelas untuk mengambil tindakan memperbaiki masalahnya. Yang pertama contoh kalimatnya yaitu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu, itu ya. Nah ini contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di kelas. Oke ya.
Oke, sudah bacanya? Halo Mbak Fatimah, gimana? Tahu nggak kenapa dipanggil ke sini? Tahu. Tahu. Kenapa? Karena Tadi saya ketiduran di kelas. Tidur. Tinggal belajar. oke, tidur di kelas ya. Sebenarnya tidur di kelas sih nggak apa-apa Mbak Fatimah, asalkan bukan saat pelajaran, gitu ya. Nah sekarang Pak Dwi penasaran, kenapa sih bisa ketiduran di kelas? Tadi malam saya main HP terus sampai larut malam. Gimana? Kurang keras Pak Dwi. Tadi malam saya main HP terus sampai larut malam. Main HP, bukan karena sakit berarti. Ya, Oke lah, sekarang Mbak Fatimah tahu kan efeknya gimana? tahu. Dan terus kesepakatan kelas kita masih ingat nggak Mbak Fatimah? Masih. Kira-kira apa nih yang mau Mbak Fatimah lakukan untuk memperbaiki kesalahan tadi? Pinjam buku teman belajar di rumah. Pinjam buku teman untuk belajar di rumah. Oke, besok berarti Pak Dwi cek ya hasil belajarnya ya, untuk materi yang tadi waktu kamu tidur di kelas. Oke, terus kira-kira mau ngulang lagi nggak? Tidak. Tidak. Kenapa? Padahal kan asik tuh main HP. Kenapa? Takut ketiduran lagi? Ya. Iya. Sepakat ya, main HP-nya dikurangi, jangan sampai larut malam lagi. Terus belajarnya ditambah ya. Oke. Sekarang Mbak Fatimah boleh kembali ke kelas main sama temannya. Terima kasih. Lanjut ya, semangat belajarnya. Senang bermain. Tempat ibadah di Indonesia. Halo Kayla. Halo. Gimana kabarnya kau? Baik. Baik. Kayla tahu nggak kenapa dipanggil ke sini? Enggak. Nggak tahu. Oke, Pak Dwi kasih tahu ya. Iya. Terus Pak Dwi nanya nih, tadi Kayla di kelas gambar, Iya. merasa gambar. Iya. Terus temennya Kayla gambar juga nggak? Enggak. Enggak. Yang lain ngapain? Jadi tadi itu temennya nulis, Kayla gambar. Iya. Kira-kira benar nggak tuh? Enggak. Enggak. Oke, sesuai dengan keyakinan kelas kita ya. Iya. Berarti kalau waktunya nulis ya nulis, waktu gambar ya Kayla boleh gambar gitu ya. Berarti ini Mbak Kayla, sebenarnya gambar itu boleh, cuman pada saat pelajaran seni rupa waktunya gambar Kayla boleh gambar, tapi kalau temennya lagi disuruh nulis, Kayla juga harusnya ikut nulis bukan gambar gitu. Ini Mbak apa namanya, Pak Dwi pengen minta saran nih, kira-kira apa yang akan Mbak Kayla lakukan untuk memperbaiki? Pinjam buku temannya habis itu Oke, itu untuk memperbaiki salah. kesalahan tadi ya. Apa tadi? Pinjam buku temannya terus dijaga. Oke, kira-kira rugi waktu nggak tuh? Tahu. Harusnya buat main malah buat nulis. Kira-kira rugi nggak? Rugi ya. Berarti besok mau melakukan hal itu lagi? Enggak. Enggak, kenapa? Kan seneng gambar tuh. Ya. Jadi Kan itu kesalahan. karena itu bukan kesepakatan kelas kita ya. Oke, berarti nanti Mbak Kayla pinjam buku teman untuk disalin. Iya. Oke, nanti kalau udah selesai Pak Dwi cek ya hasilnya. Iya. Oke, sepakat. Berarti udah sih itu aja. Tadi kan Kayla udah paham tuh apa kesalahan Kayla, terus Kayla udah tahu keyakinan kelas kita gimana. Terus selanjutnya Kayla sudah menentukan sendiri kan tadi mau ngapain. Itu aja. Sekarang Mbak Kayla boleh main sama temennya. Silakan, selamat lagi.
Oke. Halo Fatimah. Halo. Gimana? Tadi dipanggil sama Pak Dwi. Iya. Kenapa dipanggil? Karena tadi saya ketiduran di kelas. Oh, kurang keras. Kenapa tadi? Tadi saya ketiduran di kelas. Oh, waktu dipanggil takut nggak? Suaranya kurang keras, Mbak. Takut. Takut. Kenapa takut? Takut dimarahin. Tapi setelah ketemu ternyata Dinasehati. takut nggak? Tidak. Tidak takut, malah seneng. Seneng. Kenapa seneng? Merasa Merasa diperhatikan, dilihat. Ini emang dilihat. Halo Kayla. Halo. Gimana? Tadi udah ketemu Pak Dwi? Udah. Udah. Tadi kenapa sih dipanggil? Soalnya pas disuruh nulis malah gambar. Gambar. Oh, gimana? Awalnya takut? Iya. Takut. Tapi setelah ketemu masih takut nggak? Enggak. Kenapa? Soalnya malah diperhatikan. Terus? Dinasehati, disuruh nulis. Oh, disuruh nulis, dihukum berarti? Apa enggak? Enggak. Aku enggak mau disuruh. Berarti kamu sendiri yang menentukan? Iya. Oh gitu, oke. Terus gimana perasaannya? Lebih suka seperti itu apa langsung dihukum? Seperti itu. Seperti itu, oke. Terima kasih Kayla. Tadi kami melakukan kesalahan. Awalnya kami merasa takut dimarahi. Tapi setelah bertemu Pak Dwi, ternyata tidak dimarahi. Kami malah merasa diperhatikan. Terus kami juga tidak dihukum. Kami menentukan sendiri untuk memperbaiki kesalahan kami. Terima kasih guru-guru yang baik. Itu saja dari saya Bapak Ibu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kompetensi, kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya sebagai insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini berdasarkan standar nasional pendidikan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia maju.